Top FM. More music variety. Top. Mana pengetahuannya kurang, menurut saya enggak, karena mereka bisa mengakses dimanapun gitu loh. Ya, kemudian berbicara untuk struktur infrastruktur untuk jaringan di Indonesia sendiri, ini secara global seperti apa, Pak? Oke, Mas Bayu, terima kasih Mas Bayu, ini kayak pengamat teknologi informasi aja nih. Oke, dari ke masa Indonesia bidang teknologi informasinya terutama di infrastruktur jaringan internetnya menurut saya sekarang sudah mulai berkembang ya. Artinya dengan adanya banyak provider yang masuk ke Indonesia mengubah gaya hidup masyarakat Indonesia secara umum. Betul Iya, betul jadi sekali. tadi saya katakan kalau secara umum di Jawa is okay. Tapi mungkin di daerah-daerah Indonesia itu unik memang. Kalau Indonesia itu kalau Indonesia itu bukan negara kepulauan, mungkin Indonesia bisa menjadi negara yang paling maju menurut persepsi saya. Tetapi karena Indonesia ini adalah negara kepulauan yang memang agak terhambat di kepulauan itu, yang terutama di Indonesia bagian timur ya. Ya, betul. Tetapi negara pun sekarang sudah mulai menyamakan bahwa perkembangan itu bukan di Jawa saja gitu loh, tapi mulai sekarang adanya misalkan jaringan-jaringan yang ada di Indonesia bagian timur, supaya adanya pemerataan melalui satelit sehingga internetnya lebih merata gitu loh, walaupun mungkin tidak sekencang di Jawa, Pulau Jawa. mungkin itu. Termasuk salah satu pemindahan ibu kota gitu, mungkin Nah. salah satu opsi itu mungkin ya. Kalau menurut saya, kalau saya pribadi pemindahan ibu kota menurut saya luar biasa. Kenapa? Ya saya mengapresiasi supaya perkembangan itu jangan tertumpuk di Pulau Jawa Iya. saja. Artinya nanti di Jawa maju pun di Kalimantan bisa maju. Suatu saat kalau mau harus ganti di di Sumatera atau di Papua, itu Sulawesi atau mungkin- Sulawesi di lain pulau itu malah asik. Jadi unik Indonesia ini. Ya, kemudian dari manfaatnya tadi udah disebutkan banyak sekali. Iya. Ini untuk dampaknya sendiri seperti apa, Pak? Oke, dampak kalau kita bicara tentang teknologi, kita jangan bicara tentang ketika kita mau menjalankan. Contoh nih, kalau kita bicara tentang dampak, semua apapun mesti ada dampak negatifnya, plus minusnya mesti ada. Tetapi kalau kita bicara investasi, misalkan investasi bidang itu menurut saya mahal di awal. Tetapi untuk kedepannya dengan teknologi ini memberikan kecepatan. Teknologi itu ini nun sewu Mas Bayu. Jadi bahwa teknologi yang dikatakan untuk mempermudah, bagi saya itu sebenarnya salah. Yang teknologi itu dibangun untuk memberikan kecepatan. Bukan untuk mempermudah gitu ya. Bukan. Kalau bicara tentang mempermudah, saya katakan orang usia-usia tertentu mengatakan lebih mudah mana menulis manual apa menulis ini. Jawabnya mesti manual. Oke, berarti kan itu berarti tidak mempermudah. Tapi dengan teknologi tadi, kecepatan Pak yang dibangun. Jadi yang tadinya kita contoh nih, minimarket nih contoh. Ini contoh bidang bisnis nih. Saya implementasikan bidang bisnis contoh. Dengan kita menerapkan teknologi informasi yang di setiap bisnis kita, contoh kayak minimarket, itu kita itu benar-benar bisa mengakses perusahaan kita dimanapun. Kalau yang tadinya cuma kita mengakses satu perusahaan, ke contoh kalau Bumi Ayu, nih skupnya Bumi Ayu saja deh, ada namanya salah satu toko. Saya katakan kalau majunya itu paling pendapatannya kalau cuma hanya dibangun di Bumi Ayu saja, itu ya menggunakan terbatas teknologi gitu. ya paling segitu-segitu toh. Tapi kalau misalkan dia bangun misalkan di beberapa penjuru, kemudian terintegrasi dengan jaringan, terintegrasi dengan sistem, dia penghasilannya dan bisa diremote, dan pemiliknya pun tidak harus datang ke A, B, C, D tadi. Cukup misalkan setiap minggu pindah-pindah ke Bali, ke Raja Ampat, ya kan, seperti itu, menikmati hidup tapi bisa monitoring dengan aplikasi gadgetnya atau apa kayak gitu. Termasuk juga bisa dimanfaatkan para mahasiswa ya, Pak. Betul. Untuk kalau dulu kan mahasiswa banyak jualannya, wah sambil kuliah sambil jualan Betul. di lapak-lapak. Sekarang nggak usah di lapak gitu ya. Betul, gila sekarang adanya marketplace sekarang ya. Jadi mahasiswa pun bisa jualan, misalkan jualan di marketplace,
punya produk-produk unggulan, keahlian apapun yang memang dia bisa dijual di marketplace atau bisa juga di media sosial ya sekarang yang gratisan, ya kan mahasiswa ini sukanya yang gratis ya. Nah, memang Dan ini tentu manfaatnya banyak kayak gitu ya, Pak. sangat luar biasa ini kalau bicara tadi Mas Bayu mengatakan dampak negatifnya apa sih? Dampak negatif dari teknologi itu ya Tergantung kitanya mungkin. tergantung kalau dianya males ya udah kita akan ketinggalan jauh. Tadi kalau misalkan tadi saya katakan teknologi itu kan mempercepat karena dengan teknologi kita punya digital kan punya rekaman terus kita bisa berulang-ulang Mas Bayu. Tapi kalau dulu itu buku kita belajar dari bukunya ketinggalan kita sambil jalan-jalan ya kan. Tapi kalau misalkan kita bawa HP bahkan jangankan jalan-jalan ke kamar mandi aja kita kadang bawa HP ya kan. Nah, Bangun tidur pakai HP, Pak. Nah, jadi kita bisa mereview terus materi-materi yang jadi kalau misalkan mahasiswa angkatan saya angkatan sekarang atau angkatan siapa itu kalau misalkan tidak lebih cepat dengan sekarang kita nggak lebih pandai sekarang ya ketinggalan karena teknologi itu dibangun untuk kecepatan. Makanya kalau ayo ada teknologi manfaatkan bener-bener gitu. Saya sering mengatakan kepada mahasiswa Anda ada akses internet. Kalau misalkan Anda nggak bisa, Anda nggak dapat literatur dari internet. Kalau di buku misalkan ada kelemahan, ya internet banyak sekali gitu loh. Saya katakan seperti itu Mas Bayu. Dan kalau tidak bisa memanfaatkan berarti ketinggalan jauh gitu ya. Menurut saya tadi yang dampak paling negatif itu adalah kemalasan. Itu yang menurut dasar sekali karena majunya apapun organisasi pribadi kita pun yang membuat kita terbelakang itu adalah kemalasan. Oke. Gitu. Ya, baik Pak Nurudin, untuk bincang-bincang kita makin menarik dan tentu untuk Top Mania juga untuk malam hari ini para mahasiswi di Universitas Peradaban Bumi Ayu untuk malam hari ini. Ya, jangan lupa terus mengikuti kebersamaan kita di YouTube channel Top FM Bumi Ayu atau juga di Facebook Top FM 951 Bumi Ayu atau juga di Instagram promosi Universitas Peradaban Bumi Ayu. Jadi untuk Top Mania seperti disampaikan Pak Nurudin tidak ada kata untuk tidak bisa mengikuti komunikasi gitu ya karena manfaatnya banyak dan sekarang mudah dijangkau gitu ya Pak. Bahkan kita Murah banget kita misalkan 30.000 itu 1 bulan bisa kita aksesnya luar biasa misalkan dengan kalau bagi mahasiswa yang nggak mau bayar ke kampus aja deh ya kan akses di kampus nongkrong di kampus sampai pagi karena saya ketemu kamu ngapain Pak, saya lagi download Pak. Iya kan di sudut-sudut kampus bahkan di kantin. Loh, kirain siapa ini saya ada yang ketinggalan. Kamu di pojok. Siapa takut dikirain siapa tahu-tahu mahasiswa lagi nongkrong lagi download Pak gitu. Ya dan ini tentu bisa dimanfaatkan untuk temannya dan Pak Nurudin kita akan lanjutkan sebelumnya kita akan break sebentar ada beberapa pariwara yang mau lewat terlebih dahulu. Anda masih di 95.1 Top FM. Inspirasi kita semua. Satu Nusa, satu bangsa, satu Indonesia. Ya baik teman-teman masih di 95.1 inspirasi kita semuanya dan masih bersama Bayu Ahmad dan masih di Talkshow Pendidikan untuk malam hari ini. Ya masih kita akan ulik tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di masa pandemi COVID-19 bersama Pak Mukrodin Eskom Mkom. Beliau adalah Kaprodi Sistem Informasi Universitas Peradaban Bumi Ayu. Ya Pak Mukrodin ini ya, tadi sudah banyak mengulas dan ini dari beberapa pertanyaan dan juga jawaban Pak Mukrodin ada yang menjadi pertanyaan saya. Berarti untuk saat ini memang informasi teknologi ini menjadi satu kebutuhan primer bukan sekunder lagi. Kalau dulu mungkin orang beli sekarang bahkan ibu-ibu masih mendingan nggak punya pulsa daripada nggak punya beras. Betul, ini artinya bahwa untuk kebutuhan teknologi ini komunikasi ini menjadi hal yang penting, hal yang primer untuk kita. Betul nggak Pak dari hal ini? Betul, sangat-sangat betul sekali Mas Bayu. Jadi tadi saya katakan bahwa teknologi itu kalau saya gambarkan mirip-mirip dengan gedung gitu loh. Artinya kebutuhan orang tadi sudah mulai beralih. Tadi yang tadinya teknologi itu sebuah kebutuhan sekunder, sekarang bahwa teknologi itu menjadi sebuah kewajiban Mas Bayu. Contohnya hal yang kecil di kami. Jadi
Hal untuk surat menyurat misalkan dulu yang diadakan secara fisik, sekarang sudah mulai menggunakannya email. Bahkan kalau misalkan kita nggak mengupdate informasi melalui ini, kita akan ketinggalan. Contoh gitu. Kebetulan yang memang saya selalu menyarankan kepada institusi bahwa saya ingin merubah bahwa paradigma bahwa yang namanya fisik itu bukan melulu gedung. Infrastruktur itu bukan hanya gedung berarti ya, untuk Iya, saat jadi ini gitu. untuk infrastruktur IT itu juga infrastruktur sebenarnya. Sebelum misalkan teknologi informasi, sekarang kita butuhnya kecepatan di era digital ini adalah sebuah kecepatan yang begitu cepat. Saya pernah dengar ini benar, teman-teman saya punya teman, beliau di Korea. Di Korea orang naik kereta cepat luar biasa, itu bisa internetan begitu cepat, Pak. Saya bayangkan itu di kereta, apalagi di rumah gitu loh, iya kan? Jadi bayangan saya, apalagi ketika orang nonton YouTube, nonton film, nggak ada istilah namanya buffering nggak ada. Dulu buffering itu sekitar berapa tahun yang lalu, tapi sekarang sudah nggak ada. Lah, sekarang ini aja ibu-ibu mau masak saja lihatnya YouTube. Betul. Iya kan? Jadi menunya masih pakai YouTube gitu. Nah, ya. itu. Jadi cara masaknya pun pakai YouTube gitu loh. Ini luar biasa. Artinya apa? Di dunia pendidikan pun sama gitu loh. Artinya ketika kita memang kita punya keterbatasan informasi, kita punya keterbatasan akses internet adalah jawabannya. Jadi infrastruktur bidang IT ini yang memang kita harus kuatkan. Mungkin di lini apapun gitu loh. Mungkin tidak, ketika sudah infrastruktur itu sudah merata, tadi saya katakan tidak ada istilah gap antara kota dengan desa. Justru orang-orang kota akan merasa lebih nyaman di desa ketimbang di kota. Kenapa? Karena di desa pun kita sama saja aksesnya begitu cepat gitu. Yang jadi persoalan kenapa orang-orang di kota masih nyaman dengan sana, karena apa? Di desa belum siap untuk itu. Nah, karena apa? Tadi infrastruktur yang dibangun belum mulai merata. Jadi adanya teknologi informasi ini ketika kita bangun secara menyeluruh itu bisa menggeliatkan semua sektor. Jadi mungkin paradigmanya aja yang masih belum ini ya, Pak ya. Antara infrastruktur bangunan ya infrastruktur ya harus bangunan, tapi untuk belum masuk ke fisik kalau kayak teknologi ini gitu ya, Pak. Jadi paradigma itu mungkin ya. Oke. Jadi kalau istilah Mas Bayu itu ada istilah website ya. Jadi ada website di mungkin Top FM punya website nggak? Punya. Nah, itu website itu menurut saya itu sama saja dengan rumah. Tapi kan rumah virtual. Ketika kita mau masuk website itu isinya apa sih di dalamnya? Nah, itu sama sebenarnya ketika saya masuk ke Top FM. Isinya apa? Lebih menarik nggak? Sama saja ketika kita di itu. Tetapi ketika orang mau masuk ke website itu, kan kita butuh kecepatan. Kita butuh ini, butuh itu, butuh ini gitu. Dan ini menjadi salah satu kebutuhan fisik gitu ya, kebutuhan primer gitu ya. Ya, kita butuh primer. Suatu saat mungkin ini saya bank ataupun apa, mereka mungkin suatu saat akan merumahkan beberapa banyak ribu orang, ratus orang karyawannya, karena semuanya akan tergantikan oleh sistem. Jadi di bank-bank yang ada adalah server semuanya. Jadi mereka bahkan ya ini kalau misalkan kita nggak ini, ada yang dengar istilah kerennya nih, ada sekarang perguruan tinggi ada YouTube University. Itu kan apa? Di situ kita bisa lihat semua. Kita nggak paham apa tadi, ibu-ibu yang tadinya nggak bisa masak, bisa masak, ngikutin. Orang yang tadinya nggak bisa main gitar dengan nonton YouTube itu bisa ahli gitar, drum dan sebagainya. Apapun, melatih apa, hampir semuanya sektor ada di internet. Jadi ketika kita pengen bisa itu semuanya, apa yang kita bangun, yaitu infrastruktur bidang IT-nya harus dibangun dulu. Oke, ini poin penting ya. Betul, Mas. betul Mas Bayu. Oke deh. Dan Pak Murdin, bincang-bincang kita makin luar biasa, tapi sayang untuk bersamaan kita. Ya, statement closing terakhir, Pak. Mungkin ada hal yang khususnya untuk warga masyarakat Brebes Selatan untuk kuliah di Peradaban Bumi Ayu. Oke, terima kasih atas waktunya ini Mas Bayu. Jadi saya mewakili Universitas Peradaban untuk malam hari ini. Saya berterima kasih kepada Top FM, terutama kepada Mas Bayu yang meluangkan waktu.
saya menyampaikan kepada warga Bumiayu sekitarnya atau Brebes Selatan sekitarnya, termasuk daerah Aji Barang, Cilacap, Banyumas, kemudian Purbalingga, bahwa di Bumiayu ini ada sebuah berlian. Berlian itu luar biasa, yaitu adalah Universitas Peradaban. Saya mengatakan investasi yang terbaik dalam hidup ini apa sih? Pendidikan. Betul. Saya katakan investasi pendidikan itu investasi yang abadi. Jadi ketika Anda memilih ini untuk terutama anak-anak SMA yang kemarin baru aja lulus, menurut saya kuliah tidak usah jauh-jauh. Peradaban menyediakan resourcing, sumber daya, baik itu bidang teknologi, ya, bidang apapun yang ada. Terutama di Fakultas Sains dan Teknologi kita ada beberapa jurusan, ada sistem informasi tadi terutama di jurusan saya, kemudian ada teknik informatika, kemudian ada farmasi, ada teknik elektro, ada agribisnis. Jadi itu adalah jurusan-jurusan yang saya pernah baca bahwa jurusan itu ke depan 25 tahun ke depan masih eksis dan itu bahkan bisa berkembang pesat. Tadi saya katakan terutama jurusan sistem informasi itu adalah jurusan multidisiplin yang dimana jurusan itu bisa masuk ke lini apapun gitu loh Mas Bayu. Jadi ayo bagi putra putri daerah Brebes Selatan dan sekitarnya, Anda tidak usah kuliah jauh-jauh. Peradaban memberikan fasilitas dan layanan dengan tenaga pengajar yang handal, profesional, yang didukung dengan lulusan-lulusan yang terbaik dari perguruan tinggi terbaik. Tadi sudah di awal saya ngomong sama Mas Bayu, dosen-dosennya dari banyak perguruan tinggi negeri dan swasta yang terbaik di Indonesia. Salah satunya Pak Prof sendiri gitu ya. Oke, salah satunya Prof Yahya Muhaimin. Beliau adalah guru besar di UGM dan sekaligus beliau adalah Menteri Pendidikan. Coba kayak apa? Seorang menteri nggak mungkin membangun sebuah perguruan tinggi sembarangan. Ya, nah, jadi salah satu kenapa saya pindah di peradaban, salah satunya misi yang paling mulia beliau yang luar biasa. Ini masih saya ingat ya Mas Bayu. Jadi kenapa saya pindah-pindah dari beberapa perguruan tinggi ini? Kenapa harus di sini? Beliau punya cita-cita bahwa pengen kuliah berbicara tentang teknologi dan masalah peradaban Islam. Ada di Bumiayu, yaitu peradaban. Itu salah satu cita-cita beliau gitu. Iya, jadi itu menjadi trademark dan itu salah satu yang membuat kenapa saya masuk di sini. Itu salah satunya itu. Jadi begitu mulianya beliau membangun dan mau menginvestasikan pendidikan di daerah Bumiayu. Bumiayu ini bukan miliknya Prof Yahya. Bumiayu bukan miliknya segelintiran orang, tapi miliknya banyak orang yang ada di sini. Siapapun bisa membangun. Jadi nggak ada istilah si A, si B, si C. Kalian semuanya adalah putra-putra terbaik. Ayo bergabung dengan peradaban. Kami akan membangun generasi-generasi yang terbaik untuk bangsa ini. Baik, luar biasa Pak Murrodin. Terima kasih waktunya sudah hadir di studio untuk malam hari ini. Tapi pengennya sih ngobrol panjang tapi Oke, siap Mas Bayu. Saya menyediakan slot waktu kalau ya. Kuliah gratis ini. Siap. Ya untuk mahasiswa dan juga mahasiswi Universitas Peradaban, saya sekali kalau malam hari ini nggak sempat mengikuti karena ini kuliah gratis Pak. Betul. Kuliah gratis. Ini kalau misalkan saya nggak di teteran waktu, insya Allah bisa sampai malam Pak. Ya baik Bang Roden, terima kasih untuk kebersamaannya malam hari ini dan juga kesediaan waktunya sudah hadir di malam hari ini. Oke, saya yang berterima kasih kepada Top FM, terutama kepada Mas Bayu. Luar biasa ini pembawa acaranya, begitu luar biasa, jos, semangat. Baik Tomania, dan sayang sekali untuk kebersamaan kita juga harus sampai di sini. Dan jangan lupa untuk selalu mengikuti YouTube channel Top FM Bumiayu, Facebook Top FM 951, dan juga bisa mengikuti di Instagram promosi Universitas Peradaban Bumiayu. Dan jangan lupa, ayo kita bangun untuk
kita semuanya untuk membangun bangsa Indonesia dari mulai titik nol kita, yaitu dari Universitas Peradaban Bumi Ayu. Seperti disampaikan Pak Murdin tadi bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ini memang sangat penting dan menjadi satu kebutuhan primer sekarang ini, sehingga di saat-saat pandemi COVID-19 ini pun teknologi informasi komunikasi ini menjadi penjembatan dan juga menjadi yang pertama, yaitu yang paling ke depan, karena dengan adanya informasi komunikasi ini kita jadi mudah ya Pak. Betul. Salah satu ini yang lagi booming ini adalah Zoom, aplikasi Zoom. Nah, itu salah satu produk dari IT. Gitu. Ya, teknologi informasi itu salah satu. Dan ini tentu kalau kita bahas akan lama lagi ya Pak. Lama baunya Mas Bayu dan. Baik, sayang sekali untuk temannya untuk persamaan kita harus sampai sini, dan terima kasih. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas untuk malam hari ini, ada rekan Disma DJ selaku penanggung jawab dalam program ini, dan saya Bayu Ahmad yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih di 95.1 Top FM. Inspirasi kita semua. Satu Nusa, satu bangsa, satu Indonesia.